Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas analisis kasus pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Syamsida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutahara dengan NIM 200208500002 kelas PKK 01. Adapun judul analisis kasus saya yaitu kekerasan dalam dunia pendidikan akibat runtuhnya nilai moral. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, apa itu moral? Yang kedua, bagaimana tanggung jawab seorang guru dalam membentuk moral para siswa dan bagaimana cara menghormati guru atau bersikap sopan santun terhadap guru. Yang ketiga, bagaimana kasus kekerasan dalam dunia pendidikan akibat runtuhnya nilai moral. Yang keempat, apa faktor penyebab siswa melakukan aksi kekerasan. Dan yang kelima yaitu bagaimana solusi yang diberikan terkait dengan kasus. Untuk itu kita perlu mengetahui apa yang menjadi latar belakang. Di masa ini banyak terjadi kasus penganiayaan nilai moral dan tindakan manusia, seperti kasus penganiayaan guru oleh seorang muridnya yang terjadi di SMA Negeri 1 Tojo, Sampang, Madura, Jawa Timur. Peranan guru terhadap masa depan seorang anak sangatlah besar. Guru memberikan didikan ilmu kepada anak yang sangat bermanfaat di kehidupannya mendatang. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa sih moral itu. Moral merupakan suatu peraturan yang sangat penting ditegakkan di suatu masyarakat karena dapat menjadi suatu rambu-rambu dalam kehidupan serta pelindung bagi lingkungan tersebut. Moral dihasilkan dari perilaku intelektual, emosi, atau hasil pikir setiap manusia yang pada hakikatnya merupakan aturan dalam kehidupan untuk menghargai dan dapat membedakan tentang benar dan yang salah berlaku dalam suatu masyarakat. Bila orang membicarakan moral seseorang, maka yang dibicarakan ialah kebiasaan, tingkah laku, atau perbuatan orang atau kelompok masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, guru haruslah berkompeten atau piawai dalam menjalankan tugas dan perannya. Tanggung jawab guru yaitu yang pertama, tanggung jawab moral bahwa setiap guru harus mampu menghayati perilaku etika yang sesuai moral Pancasila dan mengamalkan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, tanggung jawab dalam pendidikan di sekolah. Yang ketiga, tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan. Yang keempat, tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Cara yang baik seorang murid menghormati atau bersikap sopan kepada seorang guru di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, selalu senyum, salam, sapa ketika bertemu guru. Yang kedua, tidak berjalan di depannya. Yang ketiga, tidak menempati tempat duduk seorang guru. Yang keempat, menaati perintahnya. Yang kelima, menghormati segala sesuatu yang berhubungan dengan guru. Yang keenam, tidak banyak bicara ketika bersamanya. Yang ketujuh, memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dalam kelas. Yang kedelapan, meminta izin ketika akan melakukan sesuatu. Selanjutnya kita melangkah pada pembahasan kasus. Lagi-lagi dunia pendidikan nasional berduka. Seorang guru kesenian SMA Negeri 1 Tojo, Kabupaten Sampang, Jawa Timur bernama Ahmad Budi Cahyono. Guru Budi tewas digebuk muridnya. Peristiwa sadis dan tragis ini semakin memilukan ketika diketahui ternyata Guru Budi masih berstatus sebagai tenaga pengajar honorer alias guru tidak tetap.
Guru Budi merupakan sosok pengajar multitalenta. Dia hanya menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten atau UMK Sampang, yaitu sekitar 500 hingga 600 ribu rupiah. Terlepas dari kisah tragis tewasnya Guru Budi, kasus ini menjadi momentum bagi Lembaga Pendidikan Nasional dan seluruh instrumennya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ada apa dengan dunia pendidikan kita? Krisis moral siswa semakin mengancam bangsa ini. Tindak kenakalan siswa yang cenderung mengarah kepada perbuatan sadis sudah menjadi fenomena di negeri ini. Nafsu dan emosi sesaat untuk mengejar pengakuan identitas diri telah merusak akal sehat pelajar. Mengapa generasi sekolah mudah sekali berperilaku sadis dan keji? Kuncinya ada di sistem pengajaran dan pendidikan serta harmonisasi kehidupan siswa dalam keluarga. Ketika nilai-nilai agama tidak lagi ampuh mengarahkan moral manusia, maka tak ada lagi rasa saling sayang menyayangi antar sesama. Ketika hukum bisa dibeli, maka kehidupan manusia menjadi ajang transaksi. Ketika teknologi salah diterapkan, maka peradaban manusia menjadi rusak. Berikut kronologi penganiayaan HI terhadap sang guru yang disampaikan Budi. Pada Kamis tanggal 1 bulan 2 2018, sekitar pukul 13.00, korban mengisi pelajaran seni melukis di halaman depan kelas 12. Semua siswa diberi tugas melukis. Pelaku tidak menghiraukan apa yang ditugaskan korban. Korban kemudian menegur pelaku agar mengerjakan tugas seperti teman yang lain. Teguran itu tetap tidak dihiraukan pelaku. Karena teguran tidak dihiraukan, korban kemudian menggoreskan cat ke pipi pelaku. Pelaku tidak terima dan mengeluarkan kalimat tidak sopan. Karena tidak sopan, korban memukul pelaku dengan kertas absen. Pukulan itu ditangkis pelaku dan langsung menghujamkan pukulan ke pelipis sebelah kanan korban. Akibatnya korban tersungkur. Kemudian murid yang lain melerai pelaku dan korban. Korban bangun setelah terjatuh, lengan kiri korban lecet karena menahan tubuhnya saat terjatuh. Seusai kejadian tersebut, seluruh siswa masuk ke kelas. Di dalam kelas, pelaku sempat meminta maaf kepada korban disaksikan murid-murid yang lain. Setelah pelajaran usai, korban dan pelaku pulang ke rumahnya masing-masing. Korban masih sempat bercerita kepada kepala sekolah tentang kejadian pemukulan yang dilakukan muridnya. Setiba di rumah, korban langsung istirahat karena mengeluh pusing dan sakit kepala. Sekitar pukul 15.00, korban dibawa ke puskesmas Kabupaten Sampang. Karena pihak puskesmas tidak mampu menangani, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit daerah Kabupaten Sampang. Korban kembali dirujuk ke rumah sakit Dr. Setomo, Surabaya. Pihak rumah sakit kemudian menangani korban dan korban dinyatakan mengalami mati batang otak atau MBO yang menyebabkan seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi. Dokter memprediksikan korban tidak lama akan hidup lama. Sekitar pukul 21.40, korban dinyatakan meninggal dunia. Korban kemudian langsung dibawa pulang ke rumahnya di Sampang. Saya luruskan, tidak ada penghadapan korban oleh pelaku setelah jam pulang sekolah. Kejadian penganiayaan yang sebenarnya di depan halaman kelas, kata Budi. Ia berharap tidak ada lagi informasi simpang siur mengenai peristiwa ini. Polres Sampang terus mendalami kasus ini dan pelaku sudah ditahan. Jumat malam ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujarnya. Meski termasuk kategori di bawah umur, HI tetap dikenakan pasal 35 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di hampir semua kasus penganiayaan murid terhadap gurunya, umumnya diawali karena tidak sukaan sang murid terhadap gurunya, karena ditegur atau diberi sanksi. Akibat tidak patuh terhadap guru,
Kasus penganiayaan guru Budi di Sampang, Madura diawali dengan teguran sang guru terhadap muridnya karena sang murid malas. Adapun faktor penyebab siswa melakukan aksi kekerasan. Yang pertama, yang menyebabkan siswa melakukan aksi kekerasan kepada gurunya sendiri itu bersifat psikologis. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan arah perkembangan iklim pembelajaran yang belakangan ini cenderung makin kompetitif, impersonal, dan kurang pembukaan kesadaran siswa tentang arti penting kohesi sosial. Lalu, bagaimana solusi yang diberikan terkait dengan kasus? Menurut saya, kasus tersebut memang kasus yang sangat sulit karena ini bisa terjadi karena memang waktu masa kanak-kanak kurang menempatkan perhatian atau pemahaman tentang penerapan perilaku moral yang baik. Tetapi hal tersebut bukan alasan untuk kita sebagai pendidik. Kita harus lebih kreatif dan pantang menyerah untuk menciptakan penerus bangsa yang baik. Hal yang kita lakukan untuk membentuk moral para siswa yang sudah terlanjur rusak atau kurang baik. Yang pertama, kita harus melatar belakangi anak-anak tersebut, apakah dia anak broken home atau anak yang masa lalunya dia adalah korban bullying atau banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Yang kedua, setelah mengetahui latar belakang anak tersebut, kita harus melakukan kerjasama dengan orang tua mereka. Kita sebagai pengajar pun harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar dapat mengontrol anak tersebut. Sebagai kesimpulan, berbagai kasus tindak kekerasan dialami guru di sejumlah daerah, seperti menjadi korban pemukulan orang tua siswa, menjadi korban intimidasi, perlakuan kasar dari berbagai pihak, juga kasus serupa lainnya. Sangatlah penting menjadi perhatian. Para pihak yang berwenang dalam mengelola guru perlu segera menerjemahkan pasal-pasal dan peraturan yang lebih konkret tentang mekanisme perlindungan bagi pahlawan tanpa tanda jasa itu. Demikianlah video singkat yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.